竹本さんが呼んでる。管理職の話だけど。俺はそういうのは向いていません。それは前にも聞いた。竹本さん何か誤解されてるんです。管理職として十分やっていける。給料も上がるぞ。多分難しいです。辞める？ここを？はい、チャレンジしようと思って。支離滅裂じゃないか。すみません。社交心ってやつじゃないかな。自信を持ってくれ。Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Cloud. Film yang menceritakan tentang reseller belanja online. Bukan seperti reseller biasanya. Reseller ini. Penasaran? Kalau gitu langsung aja kita gasken. Film diawali dengan proses tawar-menawar seseorang bernama Yoshi dengan seorang produsen alat terapi yang kelihatannya alat ini udah stok lama karena nggak laku. Tapi entah mengapa Yoshi pingin memborong 30 unit yang tersisa. Tapi syaratnya dia cuma mau bayar 3.000 yen per unit. Walau tadinya si bapak ini merasa dibego-begoin karena harga pasarannya dulu 400.000 yen. Tapi daripada barangnya numpuk dan malah harus bayar pajak pembuangan barang, mau nggak mau mereka lepas. Sesampainya di rumah, Yoshi langsung memfoto alat terapi itu dan dimasukkan ke etalase toko online-nya dengan harga 200.000 yen. Anjing, kejual 1 unit aja udah balik modal dia. 2 kali lipatnya malah. Karena emang dijual setengah harga dari harga pasarannya dulu, alhasil alat terapi itu ludes dalam beberapa menit aja. Suatu hari, Yoshi yang pekerjaan utamanya adalah buruh pabrik baju, diemban tugas oleh atasannya untuk naik jabatan. Karena keterampilannya melebihi buruh-buruh biasanya. Tapi nggak tahu kenapa Yoshi malah menolaknya. Pulang dari kerjaan, Yoshi pergi ke bank mencairkan penghasilan toko online-nya. 6 juta yen atau setara dengan 600 jutaan rupiah masuk ke rekeningnya. Gile. Saat sampai rumah, pacarnya ternyata ada di sana sedang tidur. Yoshi langsung menyalakan komputernya. Rencananya, dia pingin ngeborong kaset game yang lagi hype buat dijual lagi. Tapi saat pingin check out, pacarnya malah ngajak dia ngobrol. Alhasil dia jadi kehabisan deh. Dari percakapan mereka, kelihatan di sini Akiko kepingin banget Yoshi mencapai financial freedom supaya dia bisa ongkang-ongkang kaki dan beli apapun yang dia mau. Gold digger kah? Beralih ke beberapa hari setelahnya, Yoshi menemui temannya, Muraoka, yang dulu mengajarinya jualan online. Ternyata tindakan mereka yang memborong barang dan dijual dengan harga yang merusak harga pasar bisa dipidana loh. Pulang dari sana, Yoshi mengalami percobaan pembunuhan. Ada tali baja membentang di jalan yang dia lewati. Untung aja dia sadar. Besoknya tiba-tiba Yoshi memilih keluar dari kerjaannya. Walau atasannya menahan-nahan, tapi Yoshi tetap kekeh. Dan kelihatannya sih, dia jadi pingin lebih ngeseriusin toko reseller online-nya ini. Yoshi mampir lagi ke rumah Muraoka. Kali ini, dia menawarkan Yoshi buat ikut invest di e-commerce startup yang bakal launching sebentar lagi. Walau diiming-imingi balik modal yang berkali-kali lipat, Yoshi nggak tergiur. Muraoka pun kelihatan kesel. Saat mengantar Yoshi ke halte, nggak sengaja mereka ketemu Akiko. Ngeliat Yoshi yang punya pacar, Muraoka yang lagi panas, kini iri. Kocak lu. Di bus, Yoshi berkata kalau dia akan pindah dan udah nemu tempatnya. Saat dia ngasih foto tempat pindahannya ke Akiko, tiba-tiba ada orang aneh yang malah ikut nimbrung. Malamnya, saat lagi beres-beres, tiba-tiba mati listrik.
serem amat. Entah mengapa Yoshi seakan gak mau lagi berhubungan sama atasannya itu. Hari H pindahan tiba. Dengan nominal tabungannya sekarang, Yoshi bisa menyewa rumah di pinggiran sungai yang jauh lebih besar dan mewah dibanding apartemennya dulu. Dan kini pacarnya juga akan tinggal di sana. Dia bahkan meng-hire orang desa itu untuk jadi asistennya. Sano namanya. Peraturan terpenting sebagai asisten Yoshi adalah Sano nggak boleh kepo saat Yoshi lagi ngurus toko online-nya. Barang yang kini Yoshi pingin jual adalah tas. Yoshi harusnya sih tahu kalau yang dia jual ini tas mewah palsu. Bahkan kalau bisa, dia pingin cepet-cepet tas ini ludes kejual. Tapi sayang, nggak sesuai rencana, penjualan tas itu lambat banget. Di tengah memandang layar monitornya tengah malam, seperti ada yang mengawasinya dari luar rumah. Kaca kamarnya pun dilempari spare part mobil. Sayangnya Yoshi nggak berhasil mergokin si pelaku. Akiko jadi takut tinggal di sana. Yoshi pun ke kantor polisi setempat menceritakan kejadian tadi malam. Supaya bisa diproses, Yoshi harus mengajukan pelaporan. Tapi di tengah mengisi form, tiba-tiba si polisi seperti menekan Yoshi. Seakan dia tahu kalau Yoshi menjual tas-tas palsu. Mendengar itu, dia pun gak jadi laporan. Dan saat pulang, dia buru-buru mengganti harga tasnya semurah mungkin supaya cepet kejual. Panik ajaib. Karena nggak kejual-jual juga, Yoshi meminjam mobil kenalan Sano untuk memindahkan semua tas ini ke gudang sewaannya di Tokyo. Saat selesai mengurus tas-tas itu, nggak sengaja dia ketemu Muraoka. Kelihatannya sih Muraoka rungkat. Dia pun makin kesel sama Yoshi yang tanda kutip lebih jago jadi reseller. Pulang ke rumah, Sano berhasil meringkus si pelaku teror malam kemarin. Yang ternyata cuma anak SMP gabut. Sano juga bilang buat simpen aja dulu mobilnya kalau Yoshi butuh. Gile, sebenarnya doi orang kaya kah? Di tengah kebuntuan karena barang dagangannya nggak laku-laku, tiba-tiba Yoshi terpikir sesuatu dan langsung pergi ke Tokyo, menguras isi tabungannya dan ke toko mainan. Dia mencoba nego pada si penjual untuk menjual semua figurin seorang idol yang sebentar lagi akan launching. Walau tadinya ditolak, tapi karena ditawari harga yang fantastis, si penjual pun setuju. Yoshi membawa figurin itu semua ke rumah. Di sisi lain, Sano berani-beraninya ngotak-ngatik toko online Yoshi. Ryo-chan ni itsukeyo. 佐野くんって何考えてるの？別に何も。何が狙い？別に。私に手出さないのね。俺の勝手です。そう。Di cabe. Setelah nggak berhasil ngegoda Sano, Akiko bakal balik ke Tokyo. Saat Sano buang sampah, sebuah mobil seakan sedang mengintai rumah Yoshi. Di forum-forum online, akun toko online Yoshi udah mulai ramai dibicarakan orang-orang karena jual barang-barang palsu serta merusak harga pasar. Sesampainya di rumah, untungnya Sano masih berbaik hati. Cuma ngasih tahu kalau Akiko kabur, gak ngasih tahu kalau dia ngegodain Sano. Sesaat Yoshi membuka komputernya, dia ngeh kalau Sano ngotak-ngatik toko online-nya. Sano jujur kalau dia cuma pingin menganalisa kenapa sekarang penjualan menurun. Dia pure cuma pingin bantu Yoshi. Tapi Yoshi malah melihat itu sebagai aksi membangkang. Atau mungkin malah pengkhianatan. Akhirnya Sano dipecat. Sano pun mewanti-wanti Yoshi karena orang-orang di internet mulai mencari-cari Yoshi. Beralih ke seseorang yang sedang ditonjoki karena menjual tas palsu. Ternyata dia beli tas itu di toko Yoshi. Karena merasa jadi korban tipu Yoshi juga, dia pun ikut ke kelompok yang mencari-cari keberadaan Yoshi. Salah satu anggotanya adalah bapak ini. Hari itu, Yoshi mulai menjual figurin idolnya. Karena semua stoknya cuma Yoshi yang punya, dia pun memasang harga setinggi-tingginya dibanding harga launchingnya. Di tengah mantengin penjualannya,
Tiba-tiba Yoshi ketakutan dan tiba-tiba mantan atasannya sudah ada di dalam rumah menodongkan shotgun ke arahnya. Alasan si bapak ini jujur kocak banget. Cuma karena Yoshi nggak mau ngebukain pintunya saat itu. Dan kini Yoshi terkepung. Tapi karena teralihkan oleh alat pembuat kopi yang error, Yoshi berhasil kabur. Muncul orang-orang lain mencari Yoshi juga. Yoshi berhasil bersembunyi di gubuk di tengah hutan. Tapi sayang, dia tetap terkepung. Salah satu dari orang-orang yang mengincar Yoshi, ternyata ada si penjual alat terapi di scene awal film. Saat pingin ngedobrak gubuk itu, si pemilik gubuk datang. 熊か。ええ。仲間に確認取るわ。ああ Anjing, sinting cok. Yoshi pun memanfaatkan kejadian itu untuk kabur dari sana. Tidak disangka, Akiko balik ke sana. Mendengar kondisi Yoshi sekarang, Akiko pun mengajaknya kabur. Yoshi mengambil hard disk komputernya, lalu kartu dan buku banknya. Tapi saat merapikan kopernya, Muraoka datang. Dia salah satu dari orang-orang yang gak suka sama Yoshi. Yoshi pun ditangkap, dibius pingsan. Beralih ke Sano, dia kini sedang ketemu seseorang di stasiun. Orang itu memberikan sebuah bungkusan yang entah isinya apa. Juga memberikan alat pelacak ponsel. Dan dari percakapan mereka sih, Sano kayaknya masuk organisasi atau sindikat gitu deh. Mayat bapak-bapak tadi dibuang dan Yoshi disekap di sebuah pabrik terbengkalai. Dia akan dieksekusi. Di sisi lain, bungkusan yang didapat Sano ternyata berisi pistol beserta pelurunya. Wadaw, masuk organisasi mafia kah nih bocah? Dengan alat pelacaknya, Sano berhasil sampai di pabrik itu tepat waktu. Sebelum Yoshi dieksekusi, karena terdengar suara tembakan, mereka semua menunda kegiatannya dan menuju arah suara. 向こうも武装してる。よしを処刑して終わらせよう。面白くなってきたじゃないか。大いに楽しもう。ラテルさんも結局運に見放されましたね。怪しい商品をつかまされて大損するし、恋人は自殺するし、大笑いしてるラテルさんの顔を拳銃で撃ちたくなってきたな。Sano berhasil ke tempat Yoshi diikat dan menumbangkan satu orang lagi. Yoshi pun bingung. Apa alasan Sano datang membantu? Tapi lagi-lagi, alasan Sano cuma sekedar, gue kan asisten lu. Yoshi pun dikasih pistol buat membela diri. Ternyata, kenapa tadi alasan mantan atasan Yoshi ini kedengar kocak? Karena pada dasarnya emang dia psikopat aja. Katanya, dia abis ngebunuh istri dan anaknya sendiri dan kini lagi dicari-cari polisi. Singkat cerita, terjadi baku tembak lagi. Dan kini gantian Yoshi yang tanda kutip menyelamatkan Sano. Emang pada dasarnya dia psikopat, maka orang yang pingin kabur pun dia dor meninggoy. Terjadi lagi baku tembak dan lagi-lagi dimenangkan oleh mereka berdua. Kini yang tersisa cuma Muraoka. Dia berniat kabur dari sana. Tapi akhirnya dia terpojok juga. Hai. 全部自分の望んだ通りになると思うなよ。俺のこと忘れたいだろうけどな。俺と付き合ったことが一緒の不覚だったって後悔させてる。永遠に俺の悪夢に怯え続ける地獄だ。今からそこに落ちんだよ。落ち。あっ。
mereka pun berhasil melenyapkan orang-orang itu. Setelah itu semua, Sano menelpon orang-orangnya untuk membersihkan hasil pertempuran mereka. Keren. Sano lalu memberikan harddisk komputer Yoshi. Yoshi mengecek dagangan figurinnya. Dan ternyata, walau dipasang harga selangit, figurin itu ludes terjual. Tiba-tiba, Akiko datang menghampiri. りょうちゃん、ずいぶん心配したのよ。抱きしめて。吉井さん、なんで急にその女のこと信じるんですか？もともと信じてなんていなかったじゃないですか。クレジットカードは？ちょうだい。それ。どうして？理由なんか聞いてどうするのよ。それしかないじゃない。分かってるでしょ。それじゃ撃てませんよ。Akiko pun meninggoy di tangan Sano untuk menyelamatkan Yoshi. Ternyata benar si cabe ini seorang gold digger. Tapi walau udah ngeliat bangsatnya, Yoshi tetap nggak nyangka ngeliat cewek yang dia cintai mati di hadapannya. Film pun ditutup dengan percakapan Yoshi dan Sano yang akan terus melakukan pekerjaan yang bisa dibilang gelap ini seterusnya. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah emang kayaknya yang cuma bisa kita percaya ya diri kita sendiri. Even Yoshi pun harus berhati-hati sama Sano ke depannya. Oke, jadi itulah cerita alur film Cloud yang KJT bawakan. Dengan kisah penjual online kelas kakap 1 ini, rating yang KJT kasih buat film ini 6/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.